Danau Toba adalah sebuah danau vulkanik dengan ukuran panjang yang mencapai 87 km, lebar 27 km, dengan lokasi ketinggian 904 meter di atas permukaan laut dan kedalaman yang mencapai 505 meter. Terletak di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, dan merupakan danau terbesar di Asia Tenggara. Danau Toba terbentuk akibat letusan super dahsyat yang terjadi sekitar 74.000 tahun lalu, yang tercatat sebagai letusan terbesar selama 2 juta tahun terakhir. Letusan ini telah menghancurkan sebagian besar populasi manusia purba dan membuat bumi tertutup abu vulkanik selama bertahun-tahun, serta terjadi penurunan temperatur iklim secara drastis. Setelah letusan dahsyat itu, kaldera Toba tertutup dengan batuan beku, dan seiring dengan berjalannya waktu, bekas letusan tersebut terisi oleh air hujan selama ribuan tahun hingga membentuk sebuah danau yang disebut Danau Toba. Dalam sejarah, Danau Toba sebelumnya adalah gunung berapi yang disebut Gunung Toba. Gunung Toba adalah gunung api raksasa yang biasa disebut gunung supervulkano, yaitu gunung berapi super yang aktif dalam kategori sangat besar. Pada tahun 1939, seorang geolog Belanda bernama Van Bemmelen melaporkan bahwa Danau Toba yang panjangnya 100 km dan lebarnya 30 km dikelilingi oleh batu apung peninggalan dari letusan gunung. Karena itu, Van Bemmelen menyimpulkan Toba adalah sebuah gunung berapi. Belakangan, beberapa peneliti lain menemukan debu reolit yang seusia dengan batuan Toba di Malaysia, bahkan juga sejauh 3.000 km ke utara hingga India Tengah. Beberapa ahli kelautan pun melaporkan telah menemukan jejak-jejak batuan Toba di Samudra Hindia dan Teluk Benggala. Para peneliti awal, Van Bemmelen, juga Aldis dan Ghazali, tahun 1984 telah menduga Toba tercipta lewat sebuah letusan mahadahsyat. Namun peneliti lain, Verstappen 1961, Yokoyama dan Hehanusa 1981, serta Nishimura 1984 menduga kaldera itu tercipta akibat beberapa kali letusan. Peneliti lebih baru, Knight dan sejawatnya 1986, serta Chesner dan Ross 1991 memberikan perkiraan lebih detail jika kaldera Toba tercipta lewat 3 letusan raksasa. Penelitian yang lebih baru mengungkapkan bahwa komplek kaldera Toba terbentuk melalui serangkaian 4 letusan besar penghasil Ignimbrite Pleistosen yang dimulai pada 1,2 juta tahun yang lalu. Secara keseluruhan, Danau Toba pernah meletus 4 kali di kuarter. 2 di antaranya adalah letusan super. Letusan pertama adalah letusan dengan indeks daya ledak vulkanik skala 6 dengan volume mencapai 35 km kubik yang berlangsung sekitar 1,2 juta tahun yang lalu di utara Danau Toba, membentuk kaldera di utara Stratovulkano Toba yang menghasilkan tuff Haranggaoldesite atau Haranggaoldesite tuff. Letusan kedua memiliki indeks daya ledak vulkanik skala 8 dengan volume 500 hingga 2300 km kubik, terjadi sekitar 840.000 tahun yang lalu. Letusan ini merupakan letusan super pertama Toba, menghasilkan kaldera di selatan Danau Toba, meliputi daerah Parapat dan Porsea, meninggalkan tuff Toba tertua atau Oldest Toba tuff. Letusan ketiga memiliki indeks daya ledak vulkanik skala 6 dengan volume mencapai 60 km kubik. Terjadi 500.000 tahun lalu di tempat yang sama dengan letusan pertama, menghasilkan tuff Toba Tengah atau Middle Toba tuff. Letusan ini membentuk kaldera di utara Danau Toba, tepatnya di daerah antara Silalahi dan Haranggaol. Letusan keempat 74.000 tahun lalu dengan volume minimum 2.800 km kubik, menghasilkan kaldera dan menjadi Danau Toba berukuran 100 kali 30 km dengan Pulau Samosir di tengahnya.
Letusan Taft Toba termuda atau Yongus Toba Taft menyebabkan pengendapan rangkaian ing nimbri tebal seluas 30.000 km persegi di Sumatera dan penyebaran abu yang meluas. Letusan Taft Toba termuda yang terjadi 74.000 tahun yang lalu adalah satu peristiwa vulkanik terbesar yang diketahui di bumi. Letusannya dianggap sebagai peristiwa bencana yang menyebabkan deforestasi, menghancurkan populasi hidup vegetasi, hewan, kemacetan manusia, dan migrasinya di Afrika ke Asia Tenggara. Letusannya mengeluarkan 2.800 km kubik magma reolit setara batuan padat 7 kali 1.018 kg, di mana setidaknya 800 km kubik abu 2 kali 1.018 di endapan sebagian selimut abu yang luas di Samudra Hindia dan Asia Selatan, dan menyebarkan material piroklastik halus di benua yang berdekatan di Afrika dan Asia selama 9 hingga 14 hari dan mencangkup setidaknya 4 juta kilometer persegi di Asia Tenggara. Diyakini bahwa letusan tersebut telah menciptakan sejumlah besar gas belerang beracun 3,3 kali 1.012 kg. Letusan yang Toba Taft secara signifikan jauh lebih besar dari letusan Tambora yang terjadi pada tahun 1815, yang merupakan letusan terbesar dalam sejarah manusia yang tercatat. Tim peneliti internasional dalam artikel ilmiah di jurnal Nature, Earth and Environmental Science yang dipublikasikan pada 6 September 2021 mengemukakan bahwa magma yang terdapat di dalam Toba ternyata masih aktif. Menurut riset terbaru, sisa gunung legendaris tersebut diam-diam menyimpan resiko bencana selama ribuan tahun. Dengan temuan tersebut, para peneliti mendesak adanya penelitian baru untuk memprediksi potensi bencana Toba sewaktu-waktu yang mungkin akan muncul. Tim peneliti menganalisis kondisi magma yang tersisa usai letusan super gunung Toba melalui mineral feldspar dan zirkon. Dengan menggunakan data geokronologis, statistik, dan pemodelan termal, mereka menemukan bahwa ternyata magma sisa gunung Toba terus mengalir ke dalam kaldera. Penelitian juga dilakukan oleh Christoph Sens-Konfelder, seismolog dari GFZ Jerman Research Center for Geoscience, di jurnal Sens-Konfelder menganalisis struktur internal reservoir magma di bawah kaldera Toba dengan basis gelombang seismik. Gelombang seismik merambat dengan kecepatan berbeda pada tiap medium. Saat melewati magma yang cair, kecepatan gelombang seismiknya akan melambat. Dengan cara menganalisisnya, para ilmuwan dapat mengetahui cara Gunung Toba menyimpan magma. Sens-Konfelder pun mengungkapkan hasil penelitiannya seperti yang dikutip Nature World News yang menyatakan bahwa kerak bagian tengah di bawah Gunung Super Toba terdiri atas lapisan-lapisan horizontal. Dengan cara ini, Gunung Toba pun mampu mengakumulasi magma dalam jumlah besar selama jutaan tahun. Studi juga mengungkapkan fakta mengagumkan lain tentang magma Gunung Toba. Magma ini tersimpan mulai dari kedalaman 7 hingga 19 km di bawah Pulau Samosir di tengah-tengah Danau Toba. Dari hasil penelitian ini akan membantu ilmuwan memahami proses menuju erupsi besar Toba sekaligus memprediksi waktu Toba akan meletus kembali. Menurut peneliti dan geolog dari Museum Geolog Bandung, Dr. Indio Pratomo, bahwa Gunung Toba tidak akan meletus dalam waktu dekat. Menurut Dr. Indio, setiap ada sesuatu elemen yang berubah, misalnya pelepasan energi gempa, pasti akan diikuti oleh perubahan lainnya untuk mencapai keseimbangan. Namun tidak serta-merta jika terjadi gempa besar di Sumatera, kemudian super vulkano Toba akan segera hidup kembali. Jika dilihat dari perulangan episode letusan Toba antara 350.000 hingga 400.000 tahun dan erupsi kaldera terakhir yaitu 74.000 tahun yang lalu, maka jika berpegang pada periodisasi itu masih ada sekitar 200 tahun lebih ke depan untuk Toba kembali meletus.